Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال في كتابه رسالة المذاكرة وقال صلى الله عليه وسلم Innal abda la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh. Al-hadits. Wa wahallahu ila Musa alaihi salam ya Musa awal man mata min khalqi iblis la'anahullah li'annahu awwalu man asani wa man asani katabtuhu maita. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah ولا أهانتها بمثل معصية الله وكفى المؤمن من نصر الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. وقال محمد بن واسع الذنب على الذنب يميت القلب. وقال بعض السلف إن كنت تعصي الله وأنت ترى أنه يراك فأنت مستهين بنظر الله وإن كنت تعصيه وأنت ترى أنه لا يراك فأنت كافر. وقيل لوهب بن الورد رحمه الله هل يجد لذة العبادة من يعصي الله؟ قال لا ولا من يهم بالمعصية. وكان السلف الصالح يقولون المعاصي بريد الكفر أي رسوله. وعلى الجملة فعلامة السقوط من عين الله والكون في مقت الله العمل بمعصية الله فالمسر عليها مكيت الرحمن وولي الشيطان وبغض أهل الإيمان. فإياك يا أخي والتعرض لسخط الله وعقابه بارتكاب معصيته ومهما دعتك نفسك إلى ارتكابها فذكرها باطلاع الله عليك ونظره إليك وخوفها بما توعد الله من عصاه من أليم العذاب وعظيم العقاب. ولو لم يكن في ارتكابها إلا فوات منازل الصادقين وحرمان ثواب المحسنين لكان كافيا. كيف وفي ارتكابها العار والنار وسخط الجبار وغضبه الذي لا تقوم له السماوات والأرض نسأل الله العافية بمنه. Melanjutkan pembahasan dalam kitab Risalatul Mudzakarah dampak daripada bermaksiat kepada Allah dari kehinaan, kehancuran baik di dunia dan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Innal abda la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh. Sesungguhnya hamba terkadang diharamkan terkadang diseratkan rizkinya, diharamkan rizkinya, dia tidak mendapatkan rizki bidzambi sebab dosa yusibuhu yang ia lakukan. Semuanya memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki akan datang pada waktunya. Namun
Karena Allah sudah memberikan manusia sifat ikhtiar, sehingga terkadang rizki yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu dicegah, nggak sampai kepadanya karena sebab ia melakukan dosa. Kita ini semuanya pasti merasakan saat-saat kadang pas butuh uang kok justru pekerjaan malah marat-marit, ataupun kalau ada nggak menghasilkan, antara po atau rugi. Lah itu penyebabnya adalah dosa yang kita lakukan. Baik dosa itu kita lakukan secara sadar atau kita nggak sadar, pasti karena dosa kita lakukan. Karena itu kalau sudah kita saat-saat demikian, maka ingat-ingat dosa apa yang kita lakukan. Karena biasanya kan gitu, waduh, dosa apa sing tak lakoni kok aku saiki kok ngene. Lah itu memang karena dosa. Coba cek dosa apa? Entah itu karena sholatnya sampai keluar waktu, entah karena kurang berbakti kepada orang tua, baik yang mereka masih hidup atau sudah wafat, atau karena pernah menyakiti hati tetangganya, atau orang fakir atau miskin, anak yatim. Pokoknya sebab dosa yang membuat rizki kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah Allah yang mencegah, wala mu'tiya lima mana'ta, enggak ada siapapun yang bisa memberi kalau sudah Allah yang mencegahnya. Karena dosa yang kita lakukan. Karena itu selalu introspeksi diri. Jadi kalau ada keseretan dalam rezeki kita, coba cek maksiatan apa yang kita lakukan. Terkadang kita maksiat enggak sadar bahwa kita melakukan kemaksiatan. Pede seakan-akan berbuat taat. Ya, seakan-akan berbuat taat. Karena banyak orang yang zahirnya taat tapi pada hakikatnya dia adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa auhallahu ila Musa alaihissalam. Allah pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam yang di dalamnya disebutkan, ya Musa, wahai Musa, awwalu man mata min khalqi iblis. Makhlukku pertama yang mati adalah iblis. Loh, iblis masih hidup. Ya, bahkan minta tolerir oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala hidup sampai hari kiamat. Hidup sampai hari kiamat untuk menggoda daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Masih hidup, bahkan punya anak dan punya keturunan. Tapi kok dikatakan oleh Allah pertama kali yang mati adalah iblis. Sedangkan kita melihat banyak yang iblis la'anahullah. Pertama yang bermaksiat. Mengapa? Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Qala rabbuka lil malaikati qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Mereka semua sujud kecuali iblis. Loh, kan iblis bukan malaikat. Ya, memang iblis bukan malaikat, tapi dulu dikelompokkan oleh Allah dengan para malaikat. Bahkan ibadahnya dalam satu riwayat lebih hebat daripada malaikat. Karena dikelompokkan, nah seperti penduduk Mojosari. Ya, yang dimaksud Mojosari ya sing daerah kini walaupun panjang. Sehingga Allah serukan satu jadi satu. Wa ya qala rabbukal malaikatu isjudu li adama fasajadu. Mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis enggak mau sujud. Aba wastakbar, menolak dan merasa sombong dia, merasa dia adalah hebat karena melihat ibadahnya Nabi Adam baru. Bahkan ketika ditanya,
lima latas lima apa? Kenapa kamu nggak sujud kepada Adam? Padahal aku sudah memerintahkan padamu. Jawabannya iblis, khalaqtani min nar, ana khairun minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari neraka, dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Jawaban iblis, merasa hebat dengan asal ciptaan. Iblis diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diperintahkan oleh Allah, walaupun itu seakan-akan menguntungkan orang lain atau memuliakan orang, menghormati orang lain, harus patuh. Seperti orang tua memerintahkan kepada anaknya yang A, nak kayak ono duit B, padahal B anaknya yang B ini malas gak gelem kerja. Biasanya umumnya ya kalau seperti itu, lapo sih bu, lapo sih pak, ngearek iki malas darno wis. Loh, kalau kamu sudah diperintahkan orang tua, walaupun itu menguntungkan orang lain, lakukan. Itu bentuk baktinya anak kepada orang tua. Lah, Allah memerintahkan malaikat atau iblis dan yang sebagainya untuk sujud kepada Nabi Adam. Harusnya kalau dia mengaku hambanya Allah, yang penting itu perintah Allah, jalan. Nggak peduli siapapun yang disujuti, yang penting itu perintah Allah, jalan. Harus dilakukan. Menolak, merasa sombong. Ini pertama kali maksiat. Maksiat yang terjadi kepada Allah ya pertama kali ini. Setelah itu, wah banyak berkembang. Kenapa? Godaan iblis. Nabi Adam katut. Waktu di surga ditipu untuk makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan. Tambah turun ke bumi dari anaknya. Gobil membunuh Habil. Banyak kemaksiatan. Dari kejadian itu terus menerus sampai zaman sekarang. Kemaksiatan demi kemaksiatan terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya iblis. Karena itu pertama kali yang mati adalah iblis. Karena iblis pertama kali yang hatinya sudah melalaikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Karena itu, waman asani katabtuhu mayyita. Kalau dia, siapa yang bermaksiat kepadaku, akan aku catat dia sebagai orang yang mati. Maka dari itu jangan sampai kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang mati. Ya, karena itu dikatakan oleh Imam Ali, fannasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang itu mati, yang enggak punya ilmu, yang enggak mengamalkan ilmu mati. Tapi ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, mengamalkan ilmu, ahya. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah. Imam Sa'id al-Musayyab rahimahullah, salah satu pendapat yang menyatakan bahwa beliau adalah sayyidut tabi'in, pemimpin para tabi'in. Ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Tidaklah hamba-hamba Allah memuliakan dirinya seperti bentuk kemuliaan patuh kepada Allah. Memuliakan diri itu yang terbaik dengan merendahkan diri kita, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara memuliakan diri kita yang terbaik. Terkadang orang lupa. Orang berpikir memuliakan itu dengan uang, memuliakan itu dengan kekayaan, memuliakan itu dengan jabatan. Kepingin dimuliakan orang agar dirinya mulia, bagaimana? Nyalonkan jabat, akhirnya dihormati. Atau kerja punya uang banyak, dihormati. Itu cara dihormati paling rendah. Paling rendah, bahkan itu menyebabkan orangnya mendapatkan azabnya Allah. Kalau kepingin memuliakan dirinya, seseorang kepingin memuliakan dirinya sehingga akan dimuliakan oleh orang lain dengan apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang soleh. Lihat orang-orang yang banyak ibadahnya kepada Allah, banyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka, jangankan orang miskin, orang kaya raya hormat kepadanya. Kenapa?
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ahanatha bimithli maksiatillah, dan tidaklah ada hamba yang menghinakan dirinya yang lebih parah daripada maksiat kepada Allah. Pakai baju kotor, compang-camping, dirinya hina enggak? Coba bandingkan orang yang bajunya kumuh tapi ahli sholat 5 waktu dengan orang bajunya bersih minum minuman khamar di jalan. Kira-kira kalau dibandingkan orang lebih menghinakan mana? Hah? Delok lek sing ngombe iku bagi-bagi duit. Gak apa-apa wis jangan ngombe. Itu kita ya. Tapi penilaian orang yang waras, penilaian orang yang cerdas bahkan menilai orang-orang yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah ini adalah orang yang hina. Walaupun yang di musola tadi bajunya compang-camping, bajunya kumuh, kotor, bahkan misalkan sampai bau, tapi ketika dia banyak ibadah kepada Allah, walaupun orang agak merendahkan karena kotornya, tapi tetap kalau dibandingkan dengan orang yang bermaksiat, masih lebih mulia orang yang taat kepada Allah dalam keadaan kotor tadi. Nah, karena itu jangan sampai kita menghinakan diri kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah kita terhina dengan pakaian kita, kotornya atau baunya, tapi yang penting kita tidak terhina dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafal mu'min, cukup bagi orang yang beriman, min nasrillahi lahu, dari pertolongan Allah kepadanya. Jadi ini cukup bentuk penolongan Allah terhadap orang yang beriman. Apa? An yara aduwahu ya'mal bimaksiatillah, dengan melihat musuh-musuhnya Allah atau musuh-musuhnya orang yang beriman itu bermaksiat kepada Allah. Kita lihat orang kafir judi, orang kafir minum khamar, orang kafir narkoba. Itu cukup bagi orang yang beriman bukti bahwa Allah menolongnya. Allah memilihnya menjadi orang yang baik, membiarkan musuh-musuhnya dia menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita sebagai manusia nggak mungkin luput dari orang yang memusuhi kita, mengganggu kita, mencaci kita, mencela kita. Ketika kita melihat dia maksiat, wis cukup, berarti Allah menolong kita itu. Kita nggak bisa balas. Misal ini ada pemerintah zalim, pemerintah pejabat zalim, kita nggak bisa balas, nggak mampu, nggak punya kekuatan dan lain sebagainya. Ternyata dia minum khamar, dia berzina, melakukan korupsi dan yang lain sebagainya. Bentuk perbuatan yang dia lakukan maksiat itu bantuan dari Allah untuk kita. Kenapa? Dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad bin Wasi', Imam Muhammad bin Wasi' mengatakan, az-dzambu 'ala dzambi yumitul qalba. Dosa demi dosa, maksiat demi maksiat. Punya maksiat ditumpuk dengan maksiat lain, punya maksiat lagi ditumpuk lagi. Banyaknya maksiat atau banyaknya dosa itu membuat hati kita mati. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, qaswatul qalbi min kathratiz dzunub. Kerasnya hati, bekunya hati itu dari banyaknya dosa. Ketika dosa dilakukan akan membuat titik hitam di hati kita. Bertambah dosa bertambah banyak. Ketika sudah banyak menghitam, gelap hati kita, mati sudah. Kalau sudah hatinya mati, nasihat siapapun nggak akan masuk kepada dirinya. Bahkan Allah yang memberikan nasihat nggak masuk. Nasihat secara halus ataupun secara kasar dari Allah Subhanahu wa taala. Azab diberikan, balak diberikan, enggak tambah sadar, tambah murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya ketika kita mendapatkan balak musibah, itu harus kita sadar bahwa itu adalah kesalahan kita, seperti yang dikatakan Imam Muhammad bin Wasi'. Beliau itu pernah terjadi paceklik di daerahnya. Enggak hujan lama. Orang-orang tahu kalau Imam Muhammad bin Wasi' ini orang soleh. Datang Imam Muhammad bin Wasi', "Ya Imam,
mintakan kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kita. Katanya Imam Muhammad bin Wasi, aku khawatir kalian ini kasih balak karena penyebabnya aku. Lah kalau aku sing ndonga percuma. Khawatirnya penyebabnya adalah kemaksiatanku, padahal orang yang soleh, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, merasa dirinya penyebab balak yang diturunkan oleh Allah. Kalau kena balak kau tambah murka kepada Allah, tambah berkeluh kesah kepada makhluknya Allah. Ya apa sih aku iki kok ngene. Lah, kamu ini sudah bermaksiat kepada Allah, enggak sadar akan kemaksiatan, ditegur dengan keras masih enggak sadar. Ini penyebabnya adalah hatinya sudah mati. Sudah enggak bisa diselamatkan lagi. Sulit untuk menghidupkan hati yang sudah mati, sulit. Berat. Butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salafun salih berkata, in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yarak fa anta mustahinun min nadzarillah. Kalau kamu bermaksiat kepada Allah dan kamu meyakini bahwa Allah melihatmu. Jadi kita bermaksiat kepada Allah, kita tahu kalau Allah itu Maha melihat kita. Allah tahu kalau kita sedang bermaksiat. Maka kita termasuk orang yang meremehkan pandangan Allah. Contoh, ada polisi operasi, saiki musim ini kan operasi masker, ya operasi musim ini, soalnya enak, ya, mau nggak maskeran, itu duit orang nggak itu duit kan ngono ya, lek gak helman nggak apa-apa, aman, gak duit SIM nggak apa-apa, yang penting gawe masker. Wis aku alik modelnya apa iki donya iki. Padahal kan sik mending gawe helm gak maskeran ya. Luwe parah maning wis helm teropong, dudu helm standar, helm teropong. Sik dikon gawe masker. Mari ngono mati gara-gara kayak sombaan iku. Ada polisi operasi masker gak maskeran, lewat PWD lewatnya. Pak, jadi polisi nih, goblok arek iki. Wis suruh operasi gak nggae masker kok lewat kini. Kan ngono. Lah kita ini merasa dilihat Allah, tahu kita bahwa kita ini dilihat Allah, kok kita maksiat. Kan ngeremehkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kule diadab ya ojo ngomel. Kok tekad temen bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang ganja di ngarepe polisi, boleh join, gak ngerti aku ya. Lek join nggak ngerti maneng. Sudah tahu kalau ganja sabu-sabu ini hukumannya berat. Kok di depan polisi tambah main sabu-sabu? Ya setor nyawa jenenge kan ngono. Orang yang bermaksiat dia tahu bahwa Allah melihatnya, ini meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau maksiat, dia maksiat kepada Allah. Kok mengira bahwa Allah nggak melihat? Wah, Allah kan ndelok aku, gak ketok, maksiat. Ngomong seperti itu kafir, murtad, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Menganggap Allah tidak memiliki kemampuan untuk melihat apapun. Padahal Allah itu tidak bisa dihalangi apapun penglihatannya. Ya, dimanapun kita berada, Allah bisa melihat kita. Walaupun benteng yang terbuat dari baja ketebalan 100 km. Yo, saking dawane, tetap Allah Maha melihat kita. Enggak bisa dihalangi dengan apapun. Bahkan Allah itu bisa melihat semut hitam. Wis bayangno dhewe, semut hitam di bawah batu yang berwarna hitam di kegelapan malam. Wis bayangno, iki mateni kabeh lampune, ana semut iki kene, iki ijo lho duduk ireng ijo. Semutnya semut abang, misalnya untuk semut putih bisa dulu. Ketok, sing gak minus, sing nom lho, sing seger, gak ngira ketok. Jangankan di sini keramik ini lho, ini granit kan padang kan. Pas mati lampu, ya gak ketok. Kan seperti itu. Allah itu Maha melihat. Bahkan Dabi bin Namlah, semut hitam yang jalan di batu yang warna hitam di kegelapan malam. Dan Allah mengatakan zaman dulu gurung ono lampu,
Ya, lek kate ngono lampu gawe oblek atau apa bakar kayu. Cek ono padang-padange. Tapi kan enggak selalu ada. Itu Allah Maha melihat, apalagi hanya ditutupi tok. Tembus. Enggak ada yang bisa menutupi penglihatan Allah. Kok dia mengatakan, dia bermaksiat mengatakan demikian? Kafir. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini bahwa Allah Maha melihat akan semua hal. Imam Muhammad bin Warad pernah ditanya, apakah orang yang bermaksiat kepada Allah bisa merasakan lezatnya ibadah? Tak takoni, sapa sing ngrasakno ibadah itu nikmat? Ndek ngene iki. Ngajungo. Enak aku lek gak ibadah sepisan niku kaya wong mari bendina sabu-sabu gak iku sakau. Yo. Ono? Ada. Kita enggak merasakan lezatnya ke ibadah. Apa perbuatannya? Maksiat. Katanya beliau, enggak bisa merasakan lezatnya ibadah orang yang bermaksiat. Jangankan orang yang maksiat, wala man yahum bil maksiat. Orang yang rencana mau maksiat enggak akan bisa merasakan ibadah. Nikmatnya ibadah. Makanya lek gak iso ngrasakno, wis introspeksi diri. Kita ini banyak dosa, harus banyak bertobat kepada Allah terlebih dahulu, baru ibadah kita bisa kita rasakan nikmatnya. Ya, baru bisa merasakan kenikmatannya. Salafun saleh pernah berkata, maksiat itu adalah kurirnya kekufuran. Kurirnya kekufuran. Artinya orang yang selalu bermaksiat itu akan menjadi orang kafir ke depannya. Terus maksiat akan mengarahkan ke dalam kekufuran. Sulit orang yang terus maksiat kembali menjadi baik, sulit. Kebanyakan mereka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu bisa mengantarkan orang kepada kekufuran. Wa alal jumlah, intinya fa'alamatus sukuti min ainillah wal kaun fi maqtillah al amal ma'siyatillah. Tanda orang itu hancur di mata Allah dan berada di dalam murka Allah adalah ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin tahu, oh ini orang gak dihargai oleh Allah, gak dimuliakan oleh Allah, lihat maksiat apa ndak. Tapi aja nilai wong liya, kok ketok wong maksiat, wah iki gak didelok karo Allah. Kita sombong. Jangan, wis delok awake dhewe ae. Kalau kita ini bermaksiat berarti kita tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal musir 'alaiha, orang yang selalu bermaksiat, maqitur rahman, dibenci, dimurkai oleh Allah. Wa waliyu syaitan, menjadi temannya syaitan. Wa baghidu ahlil iman, dan dibenci orang-orang yang beriman. Mengapa? Ini penyebab musibah datang. Ya, orang yang bermaksiat penyebab musibah datang. Makanya dibenci oleh orang-orang yang beriman. Fa iyyaka ya akhiri wa ta'arrud li sukhtillahi wa iqabih. Hati-hatilah wahai saudaraku untuk menyodorkan diri kepada murka dan azabnya Allah. Dengan apa? Birtika bimaksiatih, dengan berbuat maksiat. Wa mahma da'atka nafsuka ila irtikabiha, kapanpun nafsu kita mengajak kita untuk melakukan kemaksiat, fadzakirha, maka ingatkan hati kita bitilaillahi alaik wa nadharihi ilaik, bahwa Allah selalu melihat kita dan Allah mengetahui kita. Jadi ketika kita memaksiat, misalkan ini sekali tombok aku ilingo, bahwa Allah tahu, Allah melihat kita. Kalau kita mau minum khamar, sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Kita mau bermaksiat apapun, kembalikan kita kepada Allah, bahwa Allah melihat kita. Karena itu Imam Sahal bin Abdullah Tusturi diajarkan oleh pamannya setiap malam mengucapkan Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah nadhirun ilayya. Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah bersamaku, dan Allah selalu melihatku. Membuat dirinya agar selalu jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khawwifha bima tawa'adallahu man asuh min alimil azab, dan berikan diri kita rasa takut daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang diberikan kepada orang yang bermaksiat. Wa azimil iqab, siksaan yang sangat besar. Kalau kepingin ngetes, jadi kalau kepingin nakut-nakuti nafsu kita agar enggak maksiat, ketika kita kepingin maksiat juga lilin, obongan, tekek lilin, tangannya ndoko lilin. Lek kuat maksiat wis. Iki pelatihan untuk masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Lek gak kuat, nah jangan maksiat. Ya nafsu kondron. Lilin cilik. Ya, cilik.
Gini toh, kamu nggak kuat, jangan nantang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu lilin, kamu nggak kuat. Jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai dalam bermaksiat itu hanya kehilangan kedudukan yang tinggi, kehilangan pahalanya orang-orang yang baik, misalkan dengan maksiat hanya kehilangan, nggak sampai diazab, hanya kehilangan, itu sebenarnya sudah cukup untuk menghalangi kita untuk bermaksiat. Misal ini, kalau kita bermaksiat nggak dapat surga tertinggi, kalau dapat surganya paling rendah, misal hanya itu sebetulnya harusnya bagi kita nggak mau maksiat. Kenapa? Karena dengan itu kita kehilangan tempat yang tinggi. Seperti orang ditawari, kon lek korupsi blas itu jadi presiden, tapi lek ono korupsi ini jadi wali kota, misal kan sih enak jadi wali kota daripada gak jadi wong blas yo. Nah itu apa dizalimi to. Jadi wali kota kan sih iso itu kan ngono. Misal kan seperti itu kan rugi, presiden gajinya piro, wali kota gajinya piro, apalagi kalau bukan hanya tidak mendapatkan, gak jadi wali kota mlebu penjara, disiksa. Lek korupsi, lek negara temenan ya, negara temenan. Indonesia gak blas. Wa kaifa wa firtika bihal ar wan nar. Apalagi kalau melakukan maksiat itu bisa mendapatkan celaan, siksaan, wa sukhtil jabbar, murka Allah Subhanahu wa taala, wa ghadabihi allati la taqumu lahu samawati wal ard, murka Allah yang tidak mampu langit dan bumi untuk mengembannya. Nasallallahu al-afiyah bimani. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keselamatan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan kita dari maksiat, didekatkan dengan ketaatan sehingga kita jauh dari azabnya Allah, murkanya Allah, dekat dengan rahmatnya Allah dan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.